Halo sahabat Gen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas kunci jawaban biologi kelas 12 bab 4 pada tugas uji kompetensi pada halaman 230 sampai 236 di buku biologi kurikulum merdeka pegangan kalian. Jadi, ayo kita bahas bersama mengenai soal atau perintah yang ada di tugas kali ini Gen. Tapi sebelum lanjut jangan lupa untuk subscribe ya Gen, agar Gen Sukses Media lebih semangat lagi nemenin kalian nugasnya. Jika sudah, quick kita lanjut. Bagian kita masuk pada soal pertama berikut ini. Perhatikan gambar berikut ini. Berdasarkan gambar produk bioteknologi di atas, tentukan apakah pernyataan berikut ini benar atau salah. Bagian berikut ini adalah hasil analisis kita terhadap ke-6 pernyataan yang ada pada tabel ini, yang mana kesemua pernyataan yang ada dalam tabel merupakan pernyataan yang dianggap benar berdasarkan prinsip bioteknologi konvensional. Kalian bisa baca untuk penjelasan ringkas yang ada pada pembahasan untuk soal pertama ini Gen. Lanjut untuk soal kedua berikut ini. Agen biologi pada proses pembuatan tempe menghasilkan bermacam enzim yang akan mengubah zat-zat makanan yang terkandung pada kedelai menjadi senyawa atau zat gizi yang lebih mudah larut dan diserap tubuh. Buatlah bagan atau skema proses pemecahan macam-macam zat makanan, jenis enzimnya, dan hasil zat gizi yang dihasilkan. Bagian berikut ini adalah skema bagaimana enzim yang dihasilkan oleh jamur rhizopus dalam fermentasi tempe mengubah zat makanan dalam kedelai menjadi bentuk yang lebih mudah diserap tubuh. Yang mana kita perlu ketahui bahwa bahan baku yaitu kedelai ini mengandung protein, karbohidrat, dan lemak. Sehingga diperlukan proses fermentasi yang mana dilakukan oleh mikroorganisme rhizopus yang gunanya dari mikroorganisme ini menghasilkan enzim yang dihasilkan berupa protease. Ini memecah protein menjadi asam amino, sehingga asam amino ini lebih mudah dicerna dan digunakan tubuh untuk pembentukan sel dan enzim. Kemudian amilase memecah karbohidrat menjadi glukosa atau gula sederhana, yang mana glukosa menjadi sumber energi yang lebih cepat digunakan tubuh. Kemudian lipase memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol, yang mana fungsi asam lemak digunakan untuk energi dan pembentukan membran sel. Dengan proses fermentasi ini, tempe lebih mudah dicerna dan kaya nutrisi dibandingkan kedelai biasa. Bagian kita lanjut untuk soal ketiga berikut ini. Kalian bisa simak penjelasan berikut ini. Berdasarkan artikel di atas, tentukan pernyataan berikut ini benar atau salah. Yang mana pada tabel ini ada pernyataan berjumlah 6 yang perlu kita analisis apakah benar atau salah. Dan berikut ini adalah pembahasan ringkas untuk pernyataan yang dianggap benar dan pernyataan yang dianggap salah. Untuk hal ini, pembahasannya untuk memperingkas waktu, kalian bisa baca sendiri, yang mana pernyataan yang dianggap benar jumlahnya 5, kecuali pada pernyataan keempat, ini dianggap salah karena Rhizopus oligosporus adalah jamur alami yang digunakan dalam fermentasi tempe, bukan merupakan hasil dari rekayasa genetika. Sisanya untuk ke-5 pernyataan yang ada ini dianggap benar Gen. Kemudian kita masuk pada soal keempat berikut ini. Perhatikan komponen bioteknologi berikut ini yang terdiri dari produk, teknologi, macam bioteknologi, dan bidang kehidupan. Dan jodohkanlah masing-masing komponen bioteknologi di atas dengan memasukkannya pada kolom dan baris tabel berikut ini. Bagian berikut ini adalah hasil dari pasangan masing-masing komponen bioteknologi yang sudah dianggap sesuai. Yang mana yogurt ini adalah fermentasi, kemudian macamnya adalah konvensional, dan bidang kehidupannya adalah pangan. Kemudian kedua, antibodi monoklonal, ini berkaitan dengan cloning. Kemudian modern, kesehatan. Lanjut untuk padi biosalin, ini adalah hasil rekayasa genetika, termasuk modern, dan dikhususkan untuk pertanian. Kemudian begitu pula dengan nata de coco, ini fermentasi, konvensional pangan. Kemudian domba doli ini cloning, modern peternakan. Golden rice rekayasa genetika, modern pertanian. Kapas bulgur rekayasa genetika, modern pertanian. Kedelai Roundup Ready ini rekayasa genetika, modern pertanian.
Untuk tebu giant sugens, ini rekayasa genetika, ini modern, bisa digunakan untuk bidang pertanian dan juga energi karena biomasanya yang dimanfaatkan. Dan terakhir alkohol biofuel, ini IPAL. Nah, ini masuk ke bidang lingkungan dan energi, yang mana merupakan hasil produk fermentasi dan termasuk konvensional karena metodenya tadi adalah menggunakan mikroorganisme. Untuk antibodi monoklonal yang poin nomor 2 ini kan, ini pilihannya yang paling mendekati adalah cloning, walaupun jawaban utamanya adalah teknik hibridoma. Tapi karena opsinya tidak tersedia, maka kita bisa fokus pada opsi cloning. Kemudian kita masuk pada soal kelima berikut ini. Kalian bisa perhatikan gambar terkait tahapan kultur jaringan, yang mana perintahnya berikan nama tahapan dan peristiwa yang terjadi pada kultur jaringan sesuai nomor yang tertera. Again, berikut ini adalah tabel istilah pada tahapan kultur jaringan tumbuhan. Yang mana untuk pertama, ini adalah persiapan eksplan, pemilihan dan pemotongan bagian tanaman yang akan digunakan sebagai eksplan. Kedua, sterilisasi eksplan. Ini membersihkan eksplan dengan antiseptik agar bebas dari kontaminasi. Ketiga, inokulasi. Ini menanam eksplan dalam media kultur yang telah disiapkan sebelumnya. Keempat, multiplikasi, yaitu perbanyakan tunas di dalam media kultur. Dan terakhir kelima, aklimatisasi, yaitu pemindahan tanaman hasil kultur ke lingkungan luar agar bisa tumbuh secara mandiri. Dan kita lanjut untuk soal ke-6 berikut ini, terkait dengan peranan kultur jaringan. Kultur jaringan dalam perkembangan tidak hanya digunakan untuk menyiapkan bibit yang bersifat unggul dari induk aslinya. Namun setelah penerapan rekayasa genetika, pada tanaman sekarang lebih banyak digunakan untuk mengembangkan bibit dalam jumlah banyak dan seragam pada tanaman transgenik. Berikut ini hasil kultur jaringan pada tanaman transgenik kecuali. Bagian jawabannya ini ada pada opsi E, yaitu mangga yang mengandung glukomanan yang dapat membunuh sel kanker, yang merupakan opsi yang dianggap salah dari hasil kultur jaringan pada tanaman. Kenapa? Karena pilihan E ini tidak relevan dengan hasil kultur jaringan pada tanaman transgenik. Karena beberapa hal, yang mana mangga tidak umum dimodifikasi secara genetik untuk menghasilkan glukomanan. Glukomanan ini lebih sering ditemukan pada tanaman seperti porang, bukan mangga. Kultur jaringan tidak digunakan untuk mengubah kandungan zat bioaktif dalam buah secara langsung, melainkan untuk perbanyakan bibit. Sehingga pilihan yang bukan hasil kultur jaringan pada tanaman transgenik adalah opsi E. Bagian kita lanjut untuk soal ke-7 berikut ini. Perhatikan gambar yang ada ini. Pasangan antara nomor atau label 1, 2, 3, dan X pada gambar dengan tahapan yang benar adalah titik-titik. Bagian berikut ini adalah tabel tahapan rekayasa genetika yang telah dicocokkan antara nomor atau label dengan tahapan rekayasa genetika. Untuk pertama, ini ada isolasi gen target dari sel manusia menggunakan enzim restriksi. Kedua, yang paling bawah ini masih masuk pada tahap pemotongan plasmid bakteri menggunakan enzim restriksi sehingga plasmid siap menerima gen target. Nah, masuk ke bagian yang ke tengah ini 3, ini adalah proses penggabungan gen target ke dalam plasmid bakteri menggunakan enzim ligase menghasilkan plasmid rekombinan yang kemudian dimasukkan ke dalam sel bakteri melalui proses transformasi. Nah, X ini adalah sel bakteri sebelum menerima plasmid rekombinan. Bagian kita masuk pada soal ke-8 berikut ini. Perhatikan infografis rekayasa genetika pada manusia. Saran yang tepat untuk pemanfaatan ketiga teknologi pada manusia di atas adalah titik-titik. Bagian jawabannya ada pada opsi A. Alasannya, stem cell memang lebih tepat digunakan untuk penyembuhan penyakit dan menyebabkan kerusakan atau hilangnya jaringan tubuh, terutama jika belum ada metode pengobatan lain. Stem cell juga telah banyak diterapkan dalam pengobatan berbagai penyakit seperti kerusakan jaringan jantung, diabetes, luka tulang belakang, dan gangguan saraf. Kemudian cloning manusia masih menjadi perdebatan etis, terutama jika digunakan untuk tujuan di luar medis. Adapun untuk penyuntingan gen, ini lebih ideal digunakan untuk perbaiki kelainan genetik, bukan untuk mengubah sifat asli manusia secara sembarangan.
Again, kita masuk pada soal ke-9 berikut ini. Tentukan pernyataan berikut ini benar atau salah. Dan berikut ini adalah hasil analisis untuk kelima pernyataan yang ada ini. Apakah dianggap benar atau salah untuk setiap pernyataan tersebut. Untuk pernyataan A, ini dianggap benar. Kultur jaringan menggunakan prinsip totipotensi dari sel meristem yang memungkinkan satu sel berkembang menjadi individu baru secara seragam, unggul, dan dalam waktu singkat. Pernyataan B juga dianggap benar. Teknologi DNA rekombinan telah digunakan untuk memproduksi insulin manusia dengan cara penyisipan gen pengkode insulin dari DNA pankreas manusia ke dalam plasmid bakteri E. coli yang kemudian memperbanyak diri dan menghasilkan insulin. Untuk pernyataan ketiga ini dianggap salah. Acrodobacterium tumefaciens adalah bakteri yang digunakan dalam transformasi genetik tanaman, tetapi umumnya bukan untuk ketahanan terhadap antibiotik kanamisin. Biasanya plasmid TI digunakan untuk menyisipkan gen tertentu ke dalam DNA tanaman, misalnya untuk ketahanan terhadap hama atau herbisida. Untuk pernyataan keempat atau yang D ini juga dianggap salah. Cloning terapeutik bukan untuk memperbanyak ternak, tetapi lebih digunakan untuk terapi medis seperti produksi sel punca untuk menggantikan jaringan yang rusak. Perbanyakan ternak dilakukan melalui cloning reproduktif, contohnya adalah domba Dolly. Dan untuk pernyataan terakhir yaitu poin E, ini dianggap benar. Sel pluripoten dari embrionik memang memiliki potensi untuk berkembang menjadi berbagai jenis sel. Namun, jika ada kesalahan dalam diferensiasi, sel tersebut bisa tidak terkendali dan berkembang menjadi tumor yang berisiko menyebabkan kanker. Again, kita lanjut untuk soal ke-10 berikut ini. Tentukan pernyataan berikut ini benar atau salah. Dan berikut ini adalah hasil analisis untuk kelima pernyataan yang ada ini. Untuk pernyataan poin A ini dianggap benar. Teknik kultur jaringan memanfaatkan prinsip totipotensi sel tanaman untuk perbanyakkan bibit dalam jumlah besar. Dengan sifat yang seragam dan dalam waktu yang lebih singkat dibandingkan metode konvensional. Selain itu, teknik ini juga menghemat lahan dan biaya karena tidak memerlukan area pertanian yang luas. Pernyataan kedua dianggap salah. Padi biosalin 1 dan 2 adalah hasil rekayasa genetika dengan proses GMO, bukan hanya teknik DNA rekombinan. Teknik DNA rekombinan memang digunakan dalam modifikasi genetik, tetapi tujuan utama penerapannya lebih spesifik, seperti penyisipan gen tertentu untuk ketahanan terhadap cekaman lingkungan, ya misalnya kadar garam tinggi, bukan untuk peningkatan kandungan gizi atau respon terhadap pupuk. Untuk pernyataan ketiga juga dianggap salah. Teknik hibridoma digunakan untuk menghasilkan antibodi monoklonal yang hanya mengenali dan melawan satu jenis antigen spesifik, bukan berbagai antigen, makanya namanya mono atau satu atau spesifik. Jika antibodi dapat mengenali berbagai antigen, nah inilah disebut sebagai antibodi poliklonal. Lanjut untuk pernyataan keempat yang dianggap benar. Yang mana dalam uji klinis vaksin, fase 3 memang melibatkan ribuan hingga puluhan ribu orang untuk menilai efektivitas vaksin, memastikan keamanan dalam mengamati efek samping, menentukan apakah manfaat vaksin lebih besar dibandingkan resikonya. Lanjut untuk pernyataan terakhir, ini dianggap benar, yang mana teknik penyuntingan gen seperti CRISPR-Cas9 menggunakan enzim nukleas yang telah dimodifikasi agar dapat memotong DNA pada lokasi tertentu. Baik, kita lanjut untuk soal ke-11 berikut ini. Tentukan pernyataan berikut apakah benar atau salah. Dan berikut ini adalah hasil analisis untuk kelima pernyataan yang ada ini, kan. Untuk pernyataan pertama dianggap salah. Kultur jaringan hanya memperbanyak tanaman secara identik dan tidak secara langsung menyebabkan alergi atau keracunan, kecuali ada kontaminasi atau senyawa berbahaya. Untuk pernyataan yang B dianggap benar. Cloning manusia yang mengubah sifat genetik bertentangan dengan bioetika karena dapat menimbulkan dampak sosial dan moral. Lanjut untuk pernyataan yang C ini dianggap salah. Penyuntingan gen untuk membuat manusia tahan HIV masih kontroversial dan belum dapat diterima secara etis karena resiko efek samping dan implikasi bioetika. Kemudian untuk pernyataan D ini dianggap benar. Penyuntingan hormon pertumbuhan dan antibiotik berlebihan pada ayam dapat menyebabkan alergi
dan resistensi antibiotik pada konsumen, sehingga dianggap tidak bertanggung jawab. Adapun untuk pernyataan yang terakhir, poin E dianggap benar, penggunaan insektisida yang berlebihan dapat menyebabkan kekebalan pada hama dan menimbulkan resiko kesehatan bagi manusia yang mengkonsumsinya. Nah, itulah pembahasan sekelas kita untuk uji jawaban biologi kelas 12 bab 4 pada sesi tugas uji kompetensi pada halaman 230 sampai 236 di buku pegangan biologi kurikulum Merdeka. Terima kasih karena telah menonton video ini sampai habis, gen. Jika dirasa video kali ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe ya, gen. Sampai jumpa di video berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.